Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi dan belajar lagi meskipun lewat online ataupun lewat daring. Hari ini Miss Siti akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu SBK. Di bab 4 tentang teknik bermain musik tradisional. Alur pembelajarannya itu apa, Miss? Alur pembelajarannya bermain musik tradisional. Bermain musik tradisional itu ada 3 cabang. Yang pertama, beragam musik tradisional. Yang kedua, teknik bermain musik tradisional. Yang terakhir, latihan bermain musik tradisional. Nah, kalian setelah mempelajari bab 4, indikatornya diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional. Kedua, mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional. Ketiga, membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional. Keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya bermain musik tradisional. Kelima, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya berlatih musik tradisional. Keenam, mempraktikkan musik tradisional daerah setempat. Yang ketujuh, mengkomunikasikan teknik dan gaya bermain musik tradisional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis musik tradisi Indonesia. Musik itu apa? Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Perasaan di sini bisa perasaan senang, perasaan sedih. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Contohnya ada di samping gambar di sini. Contohnya, perangkat alat musik tradisional Sunda yang disebut rampak gendang. Ada juga di buku paket kalian. Selanjutnya, berteknik memainkan alat musik. Teknik memainkan alat musik di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung, misalnya calung, kentongan, dan angklung. Yang kedua, bentuk bilah. Bentuk bilah di sini berbeda dengan bentuk tabung. Bentuk bilah tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berubah bidang rata, dapat pula bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Misalnya atau contohnya gambang, saron, kolintang, dan yang terakhir bentuk pencon. Bentuk pencon di sini atau istilah pencon berasal dari kata pencu dari daerah Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpukan pukulan, misalnya bonang, kromong. Contohnya ada di gambar di samping. Alat musik bentuk pencon terbuat dari logam dengan teknik memainkan dipukul. Berarti bentuk pencon berarti alat logam teknik pencon, teknik memainkannya itu dipukul. Selanjutnya, contoh alat musik dan cara memainkannya. Di sini contoh alat musik ada 2, kentongan dalam bentuk tabung dan talempong dalam bentuk pencon. Yang pertama, Miss Siti akan menjelaskan tentang kentongan. Kentongan dalam bentuk tabung. Kentongan atau dalam bahasa lainnya disebut cidor adalah alat pemukul
dipukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan itu apa? Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Ukuran kentongan tersebut berkisar antara diameter 40 cm dan tinggi 1,5 meter sampai 2 meter. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Dan selanjutnya talempong. Talempong dalam bentuk pencon. Talempong itu apa? Talempong adalah sebuah alat musik dipukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang. Dalam perangkat gamelan, talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini, talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai 17,5 cm. Pada bagian bawahnya berlubang. Pada bagian atas talempong terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Gambarnya ada di samping alat musik bentuk pencon. Berarti alat musik bentuk pencon ini ada di buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal musik angklung, atau lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis angklung. Jenis-jenis angklung ada 5. Yang pertama, angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai badui, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Contohnya seperti ini ya nak. Yang kedua, angklung gubrak. Angklung ini berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Contoh angklungnya seperti di gambar. Dan yang ketiga, angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Contoh angklungnya seperti ini. Dan yang keempat, angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Nah, contoh angklungnya seperti ini. Dan selanjutnya atau terakhir dari jenis-jenis angklung yaitu angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Nah, contoh gambar angklung buncisnya seperti ini. Yang terakhir, kita belajar tentang berlatih angklung. Berlatih angklung tuh ada 2, angklung melodi dengan angklung pengiring. Angklung melodi yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. Nah, contoh di sini ada 2 tabung bambu kan. Yang terakhir yaitu angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada, misalkan akord mayor dan akord minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya untuk dominan speed time, G7, C7, dan yang lain-lain. Contoh gambar angklungnya seperti ini, ada di buku paket kalian. Oke, sekian dari penjelasan Miss Siti tentang bab 4. Kurang lebihnya Miss Siti minta maaf dan terima kasih. Kalau ada yang belum paham tentang bab 4 di seni budaya, boleh ditanyakan dengan Miss Siti. Kurang lebihnya Miss Siti minta maaf dan terima kasih atas partisipasi kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.